Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, Dajjal merupakan sosok figur yang dianggap sebagai sosok seorang yang menyebarkan fitnah atau ujian godaan yang sangat besar. Menjelang munculnya Dajjal, akan banyak godaan-godaan atau fitnah-fitnah yang besar. Besar kemungkinan munculnya Dajjal merupakan pertanda menjelang kiamat. Dajjal sering diidentifikasikan sebagai seorang pembohong besar yang akan mengaku sebagai Mesias palsu, membawa fitnah dan kekacauan. Terdapat berbagai hadis yang merinci sifat dan tanda-tanda Dajjal dalam tradisi Islam. Namun, interpretasi dan pandangan mengenai Dajjal dapat bervariasi di antara berbagai kelompok dan ulama. Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda besar yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Dalam tradisi Islam, Dajjal dianggap sebagai sosok fitnah atau cobaan besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dia sering diidentifikasi sebagai seorang pembohong besar yang akan mengaku sebagai Tuhan palsu, memperlihatkan kekuatan besar dan membawa godaan kepada umat manusia. Tanda-tanda dan karakteristik Dajjal dijelaskan dalam hadis, meskipun terdapat variasi yang berbeda. Apa sih tanda-tanda Dajjal itu? Tanda-tanda Dajjal. Beberapa tanda-tanda Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis termasuk sebagai berikut. 1. Tanda mata. Dajjal dikatakan memiliki satu mata yang buta dan terbungkus. Beberapa hadis menyebutkan bahwa mata ini terletak di dahi atau di antara kedua alisnya. Kedua, fitnah dan godaan. Dajjal akan membawa ujian besar dan godaan kepada umat manusia, mencoba untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar dan lurus. 3. Perjalanan cepat. Dajjal dikatakan dapat melakukan perjalanan sangat cepat, menyebar fitnahnya ke seluruh penjuru dunia. 4. Membawa air dan api. Dajjal akan membawa air dan api, tetapi ujian sejati adalah mengenali hakikat iman saat dihadapkan dengan godaan ini. 5. Tanda kafir di keningnya. Dajjal akan membawa tanda kafir di keningnya yang bisa dibaca oleh orang mukmin. 6. Pengikut-pengikut Dajjal. Dajjal akan memiliki pengikut setia yang akan mengikuti dan menunggungnya. 7. Pengaruh pada tanaman. Dajjal dikatakan dapat mempengaruhi tanaman, membuat tanaman yang gersang menjadi subur dan yang menjadi subur menjadi gersang. Tanda-tanda Dajjal ini diambil dari hadis-hadis yang bersumber dari riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi tentang persepsi-persepsi tanda-tanda Dajjal di antara para ulama-ulama Islam. Akan kami berikan tanda-tanda Dajjal mau keluar. Apa sajakah tanda-tanda Dajjal mau keluar? Berikut akan kami berikan di bawah ini. Tanda-tanda Dajjal yang ingin keluar atau mendekati munculnya menurut tradisi Islam mencakup sebagai berikut. 1. Munculnya fitnah yang sangat besar. Meningkatnya kekacauan, godaan, dan ujian besar dalam masyarakat. 2. Pembohongan dan tipu daya. Munculnya pemimpin atau tokoh-tokoh yang melakukan pembohongan besar dan menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuan mereka. 3. Peningkatan kekerasan dan kehancuran. Meningkatnya kekerasan, peperangan, dan kehancuran di berbagai belahan dunia. Itu menandakan tanda-tanda munculnya Dajjal. 4. Hilangnya nilai moral. Penurunan moralitas dan munculnya perilaku amoral di tengah masyarakat kita
di kehidupan sehari-hari. Itu tandanya merupakan suatu pertanda Dajjal akan keluar. 5. Munculnya tokoh-tokoh sesat. Pemunculan tokoh-tokoh yang menyesatkan umat Islam dengan ajaran yang sesat di tengah-tengah hidup yang damai. Akan muncul sebuah tokoh-tokoh yang menyesatkan dan bisa membingungkan umat Islam. 6. Ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi merupakan gangguan ekonomi yang merata dan meningkatnya ketidakstabilan keuangan. 7. Pengabaian nilai agama. Meningkatnya pengabaian terhadap nilai-nilai agama dan kehidupan spiritual juga menjadi tanda-tanda dari hari munculnya Dajjal. 8. Munculnya tanda-tanda hadis. Tanda-tanda khusus yang dijelaskan dalam hadis seperti munculnya Dajjal. Akan tetapi pentingnya untuk kita ingat bahwa tanda-tanda ini dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, dan pengetahuan akhirat sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita selaku umat Islam, ajaran umat Islam yang diajarkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta bersiap menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka dari itu, kami pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.